Ikhwatiman rahimakumullah gitu. Di sisi lain, syariat juga selain melarang gitu, selain melarang dengan dalil perintah yagdudna min absorihinna atau yaguddu min absorihim, juga syariat memberikan hadiah, memberikan reward, memberikan achievement gitu. Memberikan pahala bagi seseorang yang mampu menjaga pandangannya gitu. Baik lelaki maupun perempuan. Di dalam hadis disebutkan, ma min muslimin yang zuru ila mahasinim ro'atin awwala marroh summa yahuddu basorohu illa ahdasallahu lahu ibadatan yajidu halawataha. Tajidu halawataha. Ikhwatiman rahimakumullah, disebutkan oleh Rasulullah bahwa tidak ada seorang muslim pun yang melihat keindahan seorang wanita, pada waktu pertama kali, berarti pas pertama kali nanya. Jadi tidak ada seorang muslim pun yang melihat keindahan wanita pada waktu pertama kali, kemudian di pandangan keduanya dia menundukkan pandangan gitu. Dia tidak mengikutinya dengan pandangan kedua gitu. Jadi cukup pandangan pertama di awal berjumpanya. Seperti sebuah lagu berarti ya. Pandangan pertama. Kemudian dia menundukkan pandangan di saat pandangan kedua, maka kecuali Allah akan menjadikan ibadahnya yang akan dia nikmati, yang akan dia rasakan kehusyuannya, yang akan dia rasakan kenikmatannya. Jadi mohon maaf, dengan dalil ini seolah-olah bagi orang-orang yang sering sholat, gitu, orang-orang yang sering sholat tetapi tidak terasa kenikmatan sholat, berarti ada masalah di dalam pandangannya. Gitu. Bisa jadi ada masalah di dalam pandangannya, seperti itu. Gitu. Makanya ketika tidak terasa kenikmatan sebuah ibadah dengan sholat, saum, gitu, tidak terasa kenikmatan sebuah ibadah, bisa jadi dia sudah memandang satu perempuan, kemudian diikuti dengan pandangan-pandangan berikutnya. Gitu. Makanya ini merupakan hadiah, pahala bagi kita yang bisa menundukkan pandangan ketika sudah melakukan pandangan yang pertama kali. Jadi memandang cukup satu kali. Nah itu semua sekali lagi ditujukan untuk membuat semua orang dapat melaksanakan perintah Allah dengan menyebutkan adanya pahala, adanya ganjaran, yaitu mendapatkan kenikmatan dalam hal ibadah. Nah ikhwatiman rahimakumullah, itulah dalil-dalil yang bisa diungkapkan mengenai menjaga pandangan, mengenai menutup pandangan. Selain ada satu kisah lucu kan di dalam sebuah hadis, bahwa ada seseorang yang melihat perempuan gitu, pada waktu pertama kali, kemudian di hari berikutnya dia melihat lagi perempuan tersebut gitu. Pada waktu itu kondisinya dia sedang berjalan di sisi kebun. Terus dia kan memandang, bahasa orang, memandang yang kedua kali ya, ngaliuk gitu. Melirik wanita itu, wanita yang sama gitu, yang kedua kalinya. Kemudian ketika melihat ke depan, dia bertabrakan dengan sebuah pohon besar gitu. Sampai-sampai yang bagusnya, sampai-sampai hidungnya pecah gitu, berdarah gitu. Bukan karena mimisan wanita cantik atau kumasanes. Ini berdarah karena memang bertubrukan gitu. Bertabrakan. Nubruk gitu, nubruk tatangkalan gitu. Itu bertabrakan dengan tangka, menubruk tangka, menubruk pohon. Sesudah itu dia berkata, saya tidak akan mencuci darah ini sampai saya bertemu dengan Rasulullah dan mengisahkan kisah ini. Kemudian dia bertemu Rasulullah, kata Rasulullah, hadza ungkubatu dzanbika. Ini merupakan hukuman bagi dosamu. Ini merupakan hukuman bagi dosamu. Jadi hukuman mata jelalatan teh
irungna gitu. Tijedug tapi beunang irung. Da kudu beunang irung. Da pasti bakal beunang irung. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, dari kisah ini ya kalau saya pribadi sih sedikit lucu ya gitu. Karena melihat sekali lagi misalkan ya kita melihat seseorang perempuan, katakanlah dia si S, ST Siti gitu. Tapi inisial WS gitu. Kan disebutkan Siti. Si S, melihat si S di hari pertama. Di hari kedua gitu. Kita melihat lagi si S gitu. Pandangan yang kedua kan, sudah pandangan kedua. Setelah itu gitu, kita mendapatkan musibah. Salah satu contoh di hadis ini nabrak gitu kan. Menubruk sebuah pohon gitu. Dan itu disebut kata Nabi, yang seperti itu kata Nabi disebut hada uqubatu dzanbika, ini merupakan hukuman dosamu gitu. Ini hukuman dosamu gitu. Kalau membahas tentang hukuman, ukubah gitu kan. Secara istilah uruf, istilah uruf, ukubah itu terjadi di dunia gitu. Ukubah itu terjadi di dunia. Tah di dunia, nah gitu. Yang matanya jelalatan akan mendapat hukuman. Ketika tidak dihukum di dunia, berarti dihukumnya nanti akan di akhirat. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, itu merupakan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa syariat sangat perhatian terhadap pandangan seseorang. Padahal tepira memandang gitu. Pekerjaan kita sehari-hari, maksudnya pekerjaan mereka sehari-hari gitu. Bukan pekerjaan kita. Karena kita pemuda Persis satu. Lebih menjaga pandangan pemuda Persis. Padahal cuma memandang gitu, tetapi akibatnya luar biasa gitu. Perhatian syariat itu sangat besar. Ya sama halnya lah seperti ketika membahas tentang kencing gitu. Kencing yang di Sahih Al-Bukhari kalau tidak salah di Kitabul Wudu gitu. Dibahas dalam 11 bab kan gitu. Dibahas dalam 11 bab, tepira bab ngompol gitu. Bab kencing tentang pipis gitu. Tentang pipis dibahas di dalam 11 bab. Tetapi tentang tata cara wudu 2-3 bab beres, tetapi bab ngompol mah gitu 11 bab. Kusabab oge teu beres. Saking perhatiannya syariat terhadap hal tersebut gitu. Dan ini juga sama. Menutup pandangan juga sama. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, sekarang kita bahas kenapa menutup pandangan begitu besarnya perhatian syariat terhadap hal tersebut. Dijelaskan dalam suatu dalil, dalam dalil yang sudah dibacakan pula. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Bahwasanya menjaga pandangan itu sangat penting, sangat perlu untuk diberikan perhatian besar, dikarenakan menjadi wasilah utama dari perzinahan. Sekali lagi, menjadi wasilah utama dari perzinahan. Seseorang yang tidak bisa melihat gitu, peluang berzinahnya kecil. Sekali lagi, peluang berzinahnya kecil. Jangankan untuk melakukan perzinahan, kan melihat wanita pun gitu. Itu tidak bisa gitu. Jadi peluang perzinahannya kecil, tetapi bagi orang yang bisa melihat gitu, maka peluang perzinahannya besar. Ketika sekali lagi tatkala memang penglihatannya itu tidak bisa dijaga. Di dalam dalil ini, di dalam ayat Al-Qur'an ini, terdapat satu kaidah yang sangat besar yang perlu dibahas, yaitu tentang saddud zari'ah gitu. Saddud zari'ah atau bahasa kita menutup celah terjadinya kemaksiatan, menutup celah terjadinya perbuatan yang haram. Pandangan merupakan wasilah utama dari perzinahan. Maka dari itu, dengan dalil ini muncullah satu kaidah saddud zari'ah. Jangan ditutup, tidak usah menutup perzinahannya, cukup ditutup pandanganna gitu. Maksudnya lain ulah ditutup saritemna, nya kudu atuh kudu ditutup saritemna. Sanes gitu maksudna Mas gitu. Maksudnya jangan terlalu perhatian terhadap perzinahannya,
Tetapi yang perlu diperhatikan secara besar itu adalah bab pandanganna tentang wasilahna, wasilah utama. Karena ketika pandangan sudah terjaga, perzinahan pun moal laku gitu. Mohon maaf, saritem sok dibuka di mana wae mangga. Ente maksudnya alus nama entong. ngan lamun dek mukanya sok. Tetapi ketika orang Indonesia seluruhnya menjaga pandangan moal laku, isu pagetoge bakal tutup gitu. Seperti itu gitu. Sekarang percuma ditutup semua saritem tetapi pandangan masih kena terbuka. Perzinahan di masjid pun bakal terjadi gitu kan. Saya kan ada beritanya tanpa video. Berita naungkul gitu. Terjadi perzinahan, pelecehan seksual di dalam masjid. Kenapa? Bukan karena saritem. Aya kan saritem tetapi bab pandangan gitu. Seperti itu gitu. Tengah modal, tidak punya modal ke saritem, masjid bisa jadi tempat untuk maksiat. Karena apa? Sekali lagi pandangan, wasilah gitu. Wasilahnya gitu. Seperti itu. Kumaha? Bagaimana kalau kita dibenturkan dengan situasi, misalnya kita sekolah kan pasti bertemu dengan seorang perempuan terus, kan? Iya. Organisasi ataupun dalam relasi bisnis. Itu kan pasti kita bertemu dengan seorang perempuan, pasti kita ngobrol di sana saya suka, gitu kan? Nah itu bagaimana? Apakah masuk ke dalam grup faktor? Iya. Atau bagaimana? Siap. Terima kasih. Tadi ada saudara Arif yang bertanya, barangkali tidak terdengar oleh pemirsa karena mic-nya cuma satu. Inisial A. Jadi katanya ketika sekarang kondisinya sebagai pemuda gitunya mengikuti organisasi yang pasti atau juga sekolah gitu. Yang pasti kan banyak cewek-cewek gitu. Banyak wanita-wanita gitu. Itu kan pasti kita bakal memandang gitu ya. Pasti bakal memandang, kemudian pasti bakal melihat juga. Atau relasi bisnis, ya, nah, seperti itu kan pasti bakal memandang itu seperti apa. Jadi perlu dibedakan antara yang namanya disebut an-najroh atau tutbi'in najroh an-najroh. Perlu dibedakan antara tutbi'in najroh an-najroh dengan an-najroh saja. Gitu. Perlu dibedakan antara melihat dengan mengikuti penglihatan. Penglihatan pertama dengan penglihatan yang lainnya. Sekali lagi, melihat dengan mengikuti penglihatan pertama dengan penglihatan kedua kan itu tentu berbeda. Meskipun orangnya sami-sami kene gitu. Meskipun pekerjaannya melihat-melihat kene. Berarti yang dititik beratkan itu adalah itibanya, adalah maksud dari melihat yang kedua. Sekali lagi, melihat yang pertama kan oke-nya. Itu mah apa ya, berkah gitu. Itu kan hak gitu. Hak kita untuk melihat, makanya orang nempo berhak melihat gitu kan. Itu merupakan itu merupakan hak kita. Fa innal akal ula. Yang pertama al ula. Tetapi yang masalahnya ketika ittiba kepada penglihatan pertama. Sekali dehnya. Jadi Rip yang namanya aduh keceplosan eta nyebut Rip mah. Nanti bisa diedit saja lah. Jadi seperti ini. Jadi begini, ikhwat iman. Jadi begini, ketika memandang yang pertama, kemudian memandang yang kedua, ketika memandang yang kedua itu memiliki maksud ittiba dari pandangan pertama dan ya itu tentu yang jadi masalah itu yang itu ittibana gitu. Lain sebatas memandangna. Dari memandang mah nya memandang we, melihat mah melihat we gitu. Da moal matak itu jadi resep ka urang kan ku melihatna oge gitu. Jika nama gitu. Jika nama. Seperti itu, tetapi yang jadi masalah berdasarkan dalil yang tadi diutarakan kepada Ali itu adalah ittibanya. La tutbi'in najrotan najroh gitu. Ittiba yang najroh kedua itu dimaksudkan untuk ittiba dari najroh yang pertama. Kalau tanpa niat ittiba mah tidak masalah gitu. Dan tidak mungkin
mohon maaf, tidak mungkin mengajar misalkannya ketika kita sebagai guru. Saya juga kan mengalami di pesantren Al-Amin gitu, sebagai guru. Kemudian kan santri-santrinya juga ayalah nutipe anak-anak mah gitu. Tetapi kan bukan niat ittiba. Bukan niat ittiba nazroh yang kedua, yang pertama, tetapi ngajar. Ari ngajar mau mungkin perem gitu. Tidak mungkin menutup mata. Semuanya pasti terlihat dan semuanya harus terlihat. Yang namanya etika guru kan. Ini etika guru dalam mengajar seperti itu. Harus melihat kan semua peserta gitu. Tidak boleh ada satu yang dikecualikan. Kalau niatnya ittiba nazroh, pastinya hanya melihat kasih eta unggul inisial S we. Sarah gitu misalkan. Inisialna we unggul inisialna S. S. Misalkan ninggalna kasih eta we tuluy gitu misalkan. Kanu lain mah sekian detik kasih eta mah 1 menit 2 menit ninggalna. Itu kan dengan niat ittiba bakal menjadi masalah. Nah, itu yang menjadi masalah dari perilaku melihatnya. Dari perilaku melihat. Apalagi sekarang kan dengan zaman Zoom gitu, dengan aplikasi video call gitu. Tidak mungkin kan, tidak mungkin tidak terlihat, pasti bakal terlihat dengan mengajar seperti itu. Beberapa kali mengajar pasti terlihat kan gitu. Apalagi ketika dia memakai baju bebas kan, tidak memakai baju sekolah, seolah-olah kecantikannya bertambah gitu kan ya. Tetapi kan henteu niat ittiba, eta nu masalahna. Seperti itu ikhwati iman rahimakumullah, tadi ada saudara A gitu dengan inisial A yang sudah disebutkan di awal gitu, siapa A itu. Berarti intinya itu teh pandangan yang saya dengan nafsu gitu kan. Iya. Lu biasa emang tuh. Iya, ari nu ngaranna ittiba mah pasti kana nafsu. Tapi misalkan kayaknya kita teh menurut pandangan kadua teh sabab kita punya tujuan baik ke dia teh. Allah. Pengen menghalalkan dia. Iya, iya. Iya, iya. Dengan cara menyelidiki bagaimana di mana rumahnya. Aduh. Iya, iya. Ada hadis. Lain tiap berarti kali awet apa gitu. Ya. Selama dia haram. Mahram kan. Ya ada satu hadis unik untuk saudara A gitu. Masih saudara A yang bertanya. Jadi dia bertanya bagaimana kalau pandangan kedua ketiganya itu dimaksudkan untuk dengan niat baik, bahkan bukan baik, ini niat mulia. Niatnya untuk misalkan menghitbah, menghalalkan gitu. Jadi seperti itu bagaimana? Ya ada salah satu hadis unik yang pernah juga sedikit saya bahas di Ibnu Hajar gitu. Jadi kalau tidak salah di situ berbunyi seperti ini. Cuman saya lupa bahasa Arabnya, mungkin di bawah nanti akan dicantumkan. Bahwa ketika bahwa kata Nabi gitu. Ketika kalian hendak melihat seorang wanita, maka lihatlah dia. Ketika kalian ingin, maka nikahilah. Ketika kalian ingin, maka tinggalkanlah. Gitu. Kalau kalian memang ingin melihat seorang wanita, gitu, di pandangan kedua dan berikutnya, maka lihat dulu. Kemudian jika ingin nikahi, jika tidak ingin tinggalkan. Dipraktekkan oleh salah seorang sahabat, dia itu melihatnya tidak terang-terangan melihat. Jadi kalau bahasa kita apa ya? Ini tatangkalan, ini nyumput gitu, bersembunyi gitu. Hanya sekedar melihat, hanya sekedar noong teh apa ya? Noong teh naonnya? Mengintip gitu. Tadi nggak disebutkan mengintip padahal. Hanya sekedar mengintip gitu. Mengintip di dia gitu. Kemudian mengetahui rumahnya di mana. Sesudah mengintip, dia pergi. Kata dia, Nabi saya tidak ingin ya menikahi dia, ya sudah tinggalkan saja gitu. Tidak perlu memberitahu dia gitu. Nanti sakit hati kan gitu. Jadi mohon maaf. Jadi itu salah satu yang lumayan unik bagi kami gitu. Jadi dipraktekkan ku sahabat nate sapertos gitu. Lamun memang aya niat baiknya sok gitu. Nyesok. Bahkan sahabat mempraktekannya dengan cara melihat tetapi tidak diketahui oleh lawan jenisnya. Gitu. Karena apa? Karena ketika diketahui nanti
ketika sahabat tidak seret, tidak oke, kemudian ditinggalkan kan sakit hati ada. Seperti kita mengutarakan saya cinta padamu gitu, kemudian nikah dengan orang lain, kan sakit hati. Karena apa sakit hati? Karena dia sudah tahu perasaan kita. Gitu. Kalau dia tidak tahu, tidak akan sakit hati padahal. Iya. Iya, sekarang kondisinya masker ya gitu. Kecuali orang-orang yang sudah kita kenal wajahnya seperti apa gitu, tertutup masker pun jadi tidak masalah. Hikmahnya seperti itu. Nah, ikhwatiman rahimakumullah. Oh, iya. Tentang tadi Mas sekolah. Ketika dengan penyelesaian tadi atau dengan dalil ataupun dalil bahwa mau tidak mau harus melihat. Iya. Bagaimana ketika dibandingkan dengan solusi dari Islam yang dari dulu, pengajaran itu dipisah. Iya. Siap. Sedangkan ini kan kita sedang di pendidikan kita itu kan sedang oleh sistem sekuler kan. Iya. Bagaimana kalau ketika disandingkan dengan solusi dari Islam? Siap. Ya, mengacu pada hadis teh nya nu wanita mah hari Kamis. Wanita mah belajarnya hari Kamis, sedangkan para laki-laki di hari-hari yang lain gitu. Bahkan kalau Abu Hurairah hampir setiap hari kan. Setiap hari Nabi mengajar pasti bakal ada. Malam Jumatan. enggak malam Jumat juga. Yaumal Khamis gitu. Ya itu tentu saja gitu. Yang seperti itu tentu saja sangat solusi dari Islam ya. Ketika dipisahkan antara pengajaran lelaki kemudian pengajaran perempuan, itu tentu saja sangat baik ya gitu. Itu menjadi solusi juga bagi memang orang-orang yang memang akan sulit untuk menutup pandangan gitu. Apalagi punten pisan, mohon maaf. Apalagi untuk guru-guru yang memang belum punya pasangan terutama gitu ya. Itu mungkin akan menjadi solusi terbaik ya. Itu bagus sekali berarti ya. Jadi ada usulan juga gitu untuk dibahas oleh Al Ustadz Y gitu. Ustadz Yasin. Videonya juga ada di media dakwah Bangkit, nanti bisa dilihat. Gitu. Mengenai pendidikan gitu, sistem pendidikan dalam Islam. Sebagaimana dahulu dipisahkan antara lelaki juga perempuan. Dan itu memang solusi yang sangat baik gitu. Untuk menghindari dari Godul Basor itu sendiri. Ya, ikhwatiman rahimakumullah. Itu seberapa menitnya? Atau lebih atau selawanya? Ya, mungkin kita cukupkan kajian kita sampai detik ini gitu insyaallah. Berarti ini masih berlanjut di satu pertemuan terakhir, yaitu mengenai kaidah sadud zari'ah. Insyaallah kita akan bahas, semoga saja masih diberikan jatah usia gitu di pertemuan berikutnya. Ingat kan gue nyar editeun tah nu kieu tah. Jadi ieu kudu diedit ya. Tinggal nu kieu tuh kudu diedit ya. Insyaallah kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Allahumma inni a'udzubika minal baros wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.